اللسان بأصح الكلام أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الكرام. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيا أيها الناس أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله تعالى في القرآن العظيم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. وقال الله تعالى: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. Jemaah Jumat rahimahumullah, marilah kita tingkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena manusia adalah makhluk terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Adalah manusia yang paling bertakwa kepadanya. Dan karena kita wujudkan ketakwaan ini dengan senantiasa menjalankan segala perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi segala yang dilarangnya. Jemaah Jumat rahimahumullah, Al-Imam Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali Al-Tusi menyampaikan dalam Bidayatul Hidayah bahwa ada 4 hal tujuan diciptakannya lisan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah untuk memperbanyak zikir, ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hal ini sebagai bentuk kita bersyukur kepadanya yang telah memberikan begitu banyak nikmat, banyaknya menyebut asmanya dan mengingatnya. Dengan berzikir merupakan wujud cinta kita kepadanya. Sebab pepatah mengatakan bahwa semakin kita cinta, semakin kita akan sering menyebut namanya. Bahkan dalam sebuah hadis Rasulullah SAW mengingatkan bahwa hamba yang paling utama derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat nanti adalah mereka yang paling banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Abu Hasan Al-Wahidi mengutip pertanyaan Ibnu Abbas mengatakan bahwa maksud dari hadis tersebut adalah berzikir kepada Allah dari berbagai kesempatan seperti usai sholat, tidur, bangun tidur, dan ketika mau tidur, setiap saat makan dan juga saat istirahat. Yang kedua adalah untuk membaca Al-Quran. Hal ini penting untuk dapat menuntun kita ke jalan Allah Subhanahu wa taala, yakni agama Islam. Membaca Al-Quran juga memberikan kita begitu banyak pahala, meskipun kita tidak memahami kandungan dari ayat-ayat yang kita baca. Tetapi dengan memperbanyak membaca Al-Quran, kita akan diberi syafaat kelak di hari kiamat. Bahkan dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Yang artinya sebaik-baiknya orang di antara kalian adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Yang ketiga yaitu memberikan petunjuk bagi makhluk Allah mengenai agamanya yang benar, yang dijalankan oleh Rasulullah dan para sahabatnya, yakni agama Islam. Yang keempat yaitu menyampaikan kebutuhan agama dan dunia kita, dalam arti belajar dan melakukan sesuatu keduniaan untuk memenuhi persyaratan beribadah kita kepadanya, termasuk soal keduniaan. Kita bekerja untuk memperoleh bekal makan sebagai sarana agar kuat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika lisan tidak digunakan untuk selain 4 hal tersebut, maka tidak ada pilihan lain kecuali dia. Sebab jika lisan tidak digunakan sesuai dengan tujuan penciptaannya, maka hal tersebut merupakan bentuk kufur nikmat. Oleh karena itu, marilah kita gunakan lisan sesuai dengan tujuannya, atau lebih baik diam saja. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Ahzab ayat 70 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian dan berkatalah dengan hal-hal yang baik. Dalam ayat lain Allah Subhanahu wa taala berfirman,
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ma yalfidu min qawlin illa ladayhi raqibun 'atid. Yang artinya, tidak sekali-kali seorang manusia berbicara sepatah kata pun kecuali di sampingnya terdapat raqib dan 'atid. Artinya, jika bukan hal baik yang disampaikan, lebih baik diam. Tidak malah lebih baik diam. Tidak malah mengatakan hal yang buruk. Sebab ada dua malaikat yang selalu siap sedia untuk mencatat segala amal perkataan kita. Jamaah Jumat rahimahumullah, Rasulullah SAW bersabda, "Man sabata najah," yang artinya siapa yang diam maka dia selamat. Syekh Al-Imam Al-Alamah Muhammad Nawawi bin Umar Al-Bantani menjelaskan dalam hadis tersebut dalam kitab Tanqihul Qawli Hadis fi Syarhi Lugatil Hadis, bahwa diam dari bicara, tidak berbicara, memang tidak memberikan pahala terhadap orang tersebut, akan tetapi dia dapat selamat dari siksa Allah Subhanahu wa taala. Sebab dalam hadis lain yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu disabdakan bahwa siapa yang banyak bicara dia banyak salah. Siapa yang banyak salah maka banyak dosanya. Siapa banyak dosanya maka neraka lebih utama baginya. Oleh karena itu, hadirin Jumat yang rahimahumullah, mari kita upayakan untuk tidak perlu banyak bicara. Dalam konteks kekinian, kita tidak perlu banyak mengunggah status di media sosial. Sebab Luqman pernah berkata kepada anaknya bahwa jika bicara merupakan bagian dari perak, maka dia adalah emas. Artinya, sebagaimana disebutkan Ibnu Mubarak, jika berbicara dalam ketaatan kepada Allah adalah perak, maka diam dari maksiat kepada Allah adalah bagian dari emas. Jamaah Jumat rahimahumullah, oleh karena itu, mari kita jaga lisan kita, jaga jari kita dan lisan kita untuk menjalankan 4 hal yang tadi telah dijabarkan. Jika tidak, maka tahan lisan kita untuk tidak berbicara yang tidak perlu, dan tahan jari kita untuk mengunggah hal-hal buruk di media sosial dengan diam. Demikian khutbah yang saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dhikril hakim. Wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisa'iril muslimin wal muslimat fawzal mustaghfirin wa ya ajal wa la ilaha illa Alhamdulillahilladzi wassalatu wassalamu ala Muhammadin sayyidil bariyati adnan wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ihim ila akhir zaman. Asyhadu an la ilaha illallah ar-rahimur rahman wa asyhadu anna sayyidana wa habibana Muhammadin alladzi anzala alayhi al-Qur'an. Amma ba'du, fa ya ayyuhan nas usikum wa nafsi bi taqwallahi faqad fazal muttaqun. فقال الله تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم وارض عن الخلفاء الراشدين وعن السادة والمتممين بشريعة الكرام وعن أصحاب نبيك أجمعين وتابعين وتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات. اللهم ادفع عنا البلاء والوباء والطاعون والأمراض والفتن ما لا يدفع عنه غيرك عن بلدنا إندونيسيا هذا خاصة.
وعن سائر بلاد المسلمين عامة يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وينهى عن الفحشاء والمنكر يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة.